semua situs, web, aplikasi, baik institusi pemerintah, swasta, perusahaan jasa dan barang bisa menggunakan ataupun telah menggunakan mata wang Pi Network. Tetaplah akhirnya koin Pi Network disebut dengan mata wang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, apa kabar hari ini? Tentu masih kabar baik, bukan? Berjumpa kembali bersama Halwani Studio. Sebelumnya saya doakan semoga saudaraku semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala aktivitas, dilancarkan rezekinya, juga disehatkan badannya. Sebelum kita paparkan rutinitas kita pembahasan tentang Pi Network, terlebih dahulu saya akan memberikan sebuah mauizah sebagai bahan ulangan bagi saudara yang sudah mengetahuinya dan sebagai pelajaran tambahan kepada saudaraku yang belum mengetahuinya. Saudaraku semua, hari ini kita sudah masuk tanggal 13 Maret 2025, bertepatan dengan 13 puasa Ramadan. Keutamaan kita berpuasa di hari ke-13 puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mencatat bagi kita pahala seperti pahala ibadah penduduk Mekah dan Madinah. Cukup besar pahalanya. Dan Allah memberi kita syafaat sejumlah bebatuan dan bongkahan tanah liat yang ada di antara Mekah dan Madinah. Sebanyak itulah pahala yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang berpuasa pada 13 Ramadan. Allah memberikan pahala tersebut, juga kita dimasukkan ke dalam syurganya Allah yang di dalamnya bermacam-macam kenikmatan, ya, yang tiada tara bandingannya, ya. Di sana banyak sekali bidadari-bidadari yang Allah siapkan kepada para hambanya yang berpuasa pada bulan Ramadan. Ya. Makanya kita jangan tinggalkan puasa Ramadan dari awal sampai terakhir. Ya. Sebulan penuh kita harus melakukan puasa Ramadan. Ya. Sekarang kita berlanjut tentang pembahasan seputaran Pi Network. Saudaraku semua, kita jangan pernah berfokus pada harga di bursa apapun, ya. Bursa itu hanya memberi kesempatan kepada para non-pionir untuk membeli token, untuk mendapatkan token Pi Network, ya. Di suatu sisi ada baiknya juga bursa memperkenalkan pada dunia luar bahwa koin Pi ini adalah real, ya, bukan scam, dan mereka bisa mendapatkan token Pi dengan cara membeli karena harga masih terjangkau, ya. Dengan mereka membeli, pasti mereka akan mendaftarkan diri menjadi bagian komunitas Pi Network sedunia, ya, artinya menjadi pionir sedunia. Harga bursa bukanlah nilai Pi sesungguhnya. Kita harus mengetahui itu, ya. Harus mengingat itu. Harga tak sama dengan nilai, ya. Nilai Pi bukan tergantung harga di bursa. 100 platform di ekosistem mematokkan nilai $314.159. Maka itulah yang terjadi nantinya, ya. Walaupun di bursa masih $2 ataupun $3, tidak ada efek pengaruhnya bagi koin Pi Network, ya. Walaupun jauh perbedaan, tapi pihak eksternal pionir tak akan bisa melakukan transaksi di dalam ekosistem walaupun dia punya koin Pi, ya. Selain dari pionir, ya, di luar pionir tidak bisa karena mereka tidak punya akun Pi Network, ya. Mereka harus mengikuti alur dan jalan, yaitu menjadi pionir dan ikut KYC, ya. Jadi penikmat nilai Pi Network yaitu pionir yang sudah lulus KYC dan migrasilah yang akan bisa menikmatinya.
karena dia punya identitas diri sebagai pionir. Walaupun pihak luar punya 1,000, 2,000, 5,000 koin di OKX ataupun Bygate, tak mungkin bisa bertransaksi di eksternal ekosistem Pi Network. Ya, karena mereka tidak punya akun Pi Network yang diverifikasi oleh KYC. Ya, lambat atau cepat harga bursa harus ikut nilai yang telah ditetapkan bersama dari 100 platform awal. Harga di bursa, core team ataupun Nicholas tak bisa intervensi, tetapi harga bursa bisa dikendali dari dalam ekosistem. Ya, ekosistem yang mengendalikannya. Dengan berbagai syarat di dalam ekosistem, maka platform akan bergerak sesuai keinginan kesepakatan para pionir. Jika pionir sepakat mengatakan bahawa satu Pi Network bernilai 314,159, maka kemungkinan besar akan terjadi. Dengan mendorong para vendor ataupun supplier di platform mengikuti kehendak bersama, secara bersama-sama kesepakatan pionir sedunia menyatakan bahawa setiap barang dan jasa dinilai $314,159. Ya, walaupun nantinya tidak ada kesepakatan 314,159, itu tidak bermasalah ya. Yang penting nilainya tinggi. Ya, tidak seperti yang dipublikasikan di bursa sekarang. Berapapun nilai nanti yang dirilis, itu yang kita ambil. Ya, asalkan nilai Pi Network tinggi, tidak seperti yang sekarang muncul di bursa. Ya, dengan mendorong para vendor ataupun supplier di platform mengikuti kehendak bersama, secara bersama-sama kesepakatan pionir sedunia menyatakan bahawa setiap barang dan jasa dinilai 314,159. Ataupun tidak direstui nilai tersebut, tidak bermasalah. Yang penting nilainya tinggi. Ya. Di dalam ekosistem, Nicholas bisa membuat banyak aturan dan kebijakan. Ya. Duduk bersama menentukan arah nilai koin Pi. Dan misalnya sustainability, ya, atau keberlanjutan program ke 100 platform hingga jutaan platform. Apabila ini terjadi sampai jutaan platform, kemungkinan ya bisa terjadi nilai Pi Network lebih tinggi lagi. Ya, setelah semua platform, semua pengguna koin Pi, maka koin Pi disebut mata uang dunia. Itu ketika platform hadir dan dilakukan serempak di seluruh dunia. Ya, semua situs, web, aplikasi, baik institusi pemerintah, swasta, perusahaan jasa dan barang bisa menggunakan ataupun telah menggunakan mata uang Pi Network. Tetaplah akhirnya koin Pi Network disebut dengan mata uang dunia. Ya, karena semua dalam aspek kehidupan bisnis menggunakan koin Pi Network sebagai alat transaksi. Saya ulangi sekali lagi, walaupun nilai koin Pi Network tidak 314,159, yang penting harganya tinggi. Ya, tidak seperti di bursa sekarang. Hanya ini penjelasan dari saya pada hari ini. Semoga kita berhasil di kemudian hari. Selamat berpuasa, selamat berbuka puasa. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.